Oke, soal berikutnya, sebuah bola ditembakkan dari tanah ke udara. Pada ketinggian 9,1 meter, komponen kecepatan bola dalam X 7,6 meter per sekon. Nah, jadi ada bola ditembakkan dari tanah ya. Nah, kita punya informasi pada soal jika ketinggiannya 9,1 meter. Jadi misalkan eh, ya, misalkan seperti ini ya. Nah, ini misalkan permukaan tanah ya, ditembakkan ke atas. Nah, misalkan seperti itu ya. Ya. Nah, misalkan bolanya di sini. Nah, kemudian ketinggiannya adalah 9,1 meter. Nah, seperti itu kan? Ya, jadi bola dilempar dari permukaan tanah ke atas. Nah, pada ketinggian 9,1 meter, komponen kecepatan bola pada arah X, jadi komponen pada arah X adalah 7,6 meter per sekon gitu ya. Nah, pada arah Y ya 6,1 meter per sekon. Seperti itu kan? Nah, maka pertanyaannya, jika percepatan gravitasi jadi G-nya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat ya. Nah, maka ketinggian maksimum yang dicapai bola kira-kira sama dengan, jadi bola ini akan terus naik mencapai ketinggian maksimum. Nah, ketinggian maksimum itu yang kita mau cari, ya kan? Nah, jadi ini kasusnya. Maka ini kan kalau punya komponen X dan komponen Y seperti ini, nah maka ini bisa kita ini sama dengan gerak parabola ya. Jadi sebenarnya gerak parabola ya. Oke, maka kalau kita berbicara ketinggian maksimum ya, nah maka itu kita berbicara pada arah Y. Nah pada arah Y itu kan pada gerak parabola ya, berlaku gerak lurus berubah beraturan ya, GLBB, karena kecepatannya berubah beraturan ya. Karena pada arah Y atau arah vertikal itu gerak benda dipengaruhi oleh gaya beratnya atau gaya gravitasi ya. Makanya kecepatannya berubah. Ada persamaan GLBB yaitu VT sama dengan ya V0 plus minus AT ya kan. Ada juga S sama dengan, nah kalau punya ya, kalau punya posisi awal berarti S0 ya, tambah V0 kali T plus minus 1/2 AT kuadrat. Nah, seperti itu kan. Kita gunakan plus kalau bendanya mengalami percepatan, kita gunakan minus kalau bendanya mengalami perlambatan atau kecepatannya berkurang. Kalau bendanya bergerak ke atas seperti ini, tentu benda mengalami perlambatan kan, kecepatannya semakin berkurang tiap detiknya. Jadi kecepatannya berkurang tiap detik maksudnya ya. Oke. Nah, maka kalau begini, ini kan kita berbicara ketinggian maksimum, kita mencari ketinggian maksimum itu kan terkait dengan sumbu Y. Nah, maka kita bisa gunakan persamaan ini. Kita bawa pada konteks gerak vertikal ini ya, pada area Y maksudnya, yaitu S menjadi H. Ya kan, jadi menjadi H. S-nya menjadi H. H, ya. Nah, kita langsung saja ya. Ketinggian maksimum yang kita mau cari sama dengan, kita punya informasi pada soal itu pada ketinggian 9,1 meter. Dengan kecepatan Y, kecepatan pada arah X. Maka kita bisa mengabaikan dulu ketinggian awal ini atau ketinggian benda ini. Kita anggap bendanya bergerak dari sini ke atas atau kita tinjau dari sini dulu ya, ke atas. Jadi kita abaikan dulu. Nah, jadi 6,1 ini nanti menjadi kecepatan awal gerak dari sini ke atas ya. Kecepatan awal pada arah Y. Karena kita mengabaikan ketinggian awal ini, maka H0-nya 0 ya. Jadi kita abaikan dulu H0-nya, maka langsung V0 kali V0Y ya. V0Y kan pada komponen Y kali waktu untuk mencapai ketinggian maksimum kurang ya kan, karena mengalami perlambatan 1/2. Nah, percepatan yang dialami benda pada arah vertikal itu sama dengan percepatan gravitasi ya. Percepatan gravitasi bumi kalau kejadiannya di permukaan bumi ya. 1/2 G TM kuadrat. Nah, seperti ini persamaannya.
V0Y-nya ada yaitu 6,1. Ya, jadi kita tinjau gerak dari sini ke atas, 6,1 sebagai kecepatan awal ya. Ketinggian awalnya kita abaikan dulu. Maka TM-nya yang belum ada, ya kan? Maka kita cari dulu TM, waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Di mencari TM. Nah, kita bisa gunakan persamaan ini. Bahwa VY ya, ini kita pakai VY kan, kita bawa pada konteks di atas. VY sama dengan V0Y ya, kurang GTM. Nah, seperti itu kan, waktu mencapai ketinggian maksimum. Dimana pada ketinggian maksimum, ini kita gunakan kurang karena perlambatan ya. Pada ketinggian maksimum, kecepatan pada komponen Y kan 0 ya. Nah, maka sama dengan V0Y kurang GTM. Maka TM, waktu untuk mencapai ketinggian maksimum sama dengan V0Y bagi G ya. V0Y-nya adalah 6,1 bagi G-nya 9,8. Nah, untuk cepatnya kita pakai kalkulator saja ya. 6,1 bagi 9,8. Nah, hasilnya adalah ini 0,622, jadi sekitar 0,62 ya sekon. Nah, ini waktunya. Waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Sekarang kita sudah punya TM, jadi tinggal langsung HM ya. HM sama dengan ketinggian maksimum. HM ini diukur dari sini ya. Dari ini. Karena kita meninjau gerak benda dari sini ya. Kita masih abaikan 9,1. Nanti terakhir baru kita jumlahkan dengan 9,1 ya. V0Y yaitu 6,1 kali TM-nya adalah 0,62 kurang 1/2 G-nya 9,8 kali 0,62 kuadrat ya. Ini kita pakai kalkulator saja supaya cepat. 6,1 kali 0,62 ya. 6,1 kali 0,62 hasilnya 3,782 kurang ya 1/2. Nah, ini langsung saja ya. Ini nah 9,8 bagi 2 adalah 4,9 kali ini 0,62 kuadrat. 0,62 dikuadratkan ya, hasilnya adalah 0,384. 0,384. Nah, ini. Nah, maka tinggal ini adalah 3,782 kurang. Nah, ini hasil perkalian ini ya. 4,9 ya kali ya 0,384. Nah, hasilnya 1,88. Jadi ini 1,88. Nah, maka ini kalau kita kurangkan ya 3,78 ya, kita bisa 3,78 kurang 1,88. Nah, hasilnya 1,9. 1,9 meter. Nah, inilah ketinggian maksimum diukur dari sini. Jadi ini dari sini ke ketinggian maksimum itu 1,9 meter ya. Nah, sekarang kita kan yang kita tinjau adalah diukur dari permukaan tanah ya kan, maka kita jumlahkan. Jadi ini kita misalkan saja absen ya. Nah, jadi ketinggian maksimumnya diukur dari permukaan tanah adalah 9,1 tambah 1,9 ini ya. Nah, maka ini hasilnya adalah 11 ya kan. Nah, ini 11 meter. Jadi inilah ketinggian maksimum yang dicapai benda dari permukaan tanah, 11 meter ya.